Baik, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam mungkin bagi anak-anak yang menyimak video ini. Ya, jadi di bab hidrokarbon itu sebenarnya ada juga membahas minyak bumi ya, dan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut. Ya, ini sebenarnya materi pengayaan, maksudnya materi pengayaan itu adalah materi tambahan, maka dari itu tidak saya masukkan jam pelajaran biasa, saya jadikan pelajaran mandiri kalian. Tapi meskipun itu mandiri, saya akan tetap menjelaskannya ya. Jadi nggak akan saya lepas begitu saja. Baik, langsung kita mulai ya. Siapkan mungkin catatannya atau kertas atau apa. Siapa tahu ingin mencatat hal-hal yang penting. Jadi di minyak bumi ini, kita akan mengetahui bagaimana sih proses pembentukan dan pengolahan minyak bumi. Lalu apa saja fraksi-fraksi minyak bumi ya. Lalu kualitas bensin itu seperti apa? Bensin yang sering kita gunakan buat kendaraan kita ya. Dan apa dampak polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil? Ya. Sekarang kita ke bahan bakar fosil terlebih dahulu. Mungkin yang udah kalian dapat dari SD ya, bahan bakar fosil itu adalah bahan bakar yang sumbernya berasal dari sisa-sisa organisme yang hidupnya jutaan tahun yang lalu. Jadi ada organisme yang mati, mereka mengendap, tertutup oleh lumpur, membentuk batuan tertentu, diuraikan oleh bakteri-bakteri anaerob dan menghasilkan minyak dan gas. Tapi tentunya minyak dan gas ini masih mentah yang disebut minyak bumi. Ya. Ini tuh dibilangnya minyak mentah. Kenapa? Karena belum diolah dan belum tentu jelas apa sih kegunaan dari minyak buminya. Masih mentah banget, masih campuran si minyak bumi ini. Nah, komponen dari minyak bumi itu mengandung 84% karbon, 14% hidrogen, ya. Jadi kebanyakannya senyawa hidrokarbon, senyawa organik, ya. Kenapa disebut senyawa organik? Tadi kan dia berasal dari organisme yang mati jutaan tahun yang lalu. Lalu ternyata juga ada sulfur yang kandungannya antara 1 sampai 3%, ya, tergantung sifat tanahnya. Ada nitrogen, oksigen, logam-logam, dan garam yang kandungannya kurang dari 1%. Jadi didominasi minyak bumi ini oleh hidrokarbon. Nah, minyak bumi ini diperoleh dengan cara pengeboran. Ya, yang kita tahu di Indonesia ini minyak buminya lumayan kaya ya. Kalau dibanding sama Timur Tengah mah, Timur Tengah lebih banyak minyak bumi ya, tapi lumayan juga Indonesia ini. Bahkan ada sengketa-sengketa lahan di mana lahan-lahan itu sebagai perebutan minyak bumi. Jadi kurang lebih pengeborannya seperti ini. Jadi ada ya bisa di laut, nih kan ini di laut lepas, bisa di tanah biasa ya. Mungkin bayangan kita pengeboran minyak bumi itu di laut gitu ya, padahal di daratan juga terdapat minyak bumi sebenarnya. Jadi terdapat pertambangan yang mengambil mentah minyak buminya itu lalu nanti dialirkan ke pabriknya untuk diolah kembali. Karena minyak itu masih mentah. Ya. Sebelum lanjut, saya ingin tahu, sebenarnya kalian tahu nggak sih minyak bumi itu termasuk minyak apa aja? Apakah LPG, gas LPG yang ada di rumah kalian, termasuk minyak bumi? Apakah bensin yang kalian pakai termasuk minyak bumi? Atau mungkin oli, mobil, kendaraan semua butuh oli kan? Apa itu termasuk minyak bumi juga? Nah, perlu diketahui semuanya itu termasuk minyak bumi. Ya, yang diperoleh dari mentahannya hasil pengeboran ini. Pengolahannya seperti apa? Pengolahannya itu menggunakan fractional distillation atau destilasi bertingkat. Ya. Jadi minyak bumi yang masih mentah itu dipisahkan dengan cara destilasi. Ada yang masih ingat destilasi itu pemisahan campuran berdasarkan apa? Destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi, minyak bumi yang masih mentah itu nanti dimasukkan ke dalam tabung ini, ya. Ini kan minyak buminya, ini crude oil itu minyak bumi, dialirkan.
lalu dipanaskan sampai panas banget. Ketika dipanaskan, akan dihasilkan uap-uap kan ya? Akan dihasilkan gas yang dialirkan ke dalam tabung ini, tabung pendingin ini. Di tabung inilah fraksi-fraksi minyak bumi, bagian-bagian dari minyak bumi dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Jadi uap yang begitu panas dari pemanasan ini, tabung ini, kita dinginkan di tabung destilasi bertingkat ini. Bagaimana proses pemisahannya? Oh, ini yang lebih jelas ya, boiler ini pemanasnya. Tadi ini minyak buminya dialirkan ke sini. Ya, lalu uapnya itu didinginkan di tabung destilasi ini. Bagaimana pemisahannya? Ya. Nah, pemisahannya untuk senyawa-senyawa yang titik didihnya paling rendah, ya, otomatis dia akan membentuk uap gas terlebih dahulu ya. Maka dia akan pergi ke bagian atas tabung dan terpisah di senyawa-senyawa yang titik didihnya 20 derajat Celcius ini dan membentuk gas LPG yang sering kita pakai. Ya. Lalu ada nih senyawa yang titik didihnya 40 derajat. Senyawa itu tuh masih berbentuk gas loh. Bentar, senyawa nih misalkan yang hijau ini yang titik didihnya 40 derajat ya. Senyawa itu masih berbentuk gas loh, maka dari itu dia terus naik ke atas. Tapi ketika dia sudah mengalami suhu keadaan yang 40 derajat, dia akan berubah menjadi cair. Jadi ada uap-uap yang akan terkumpulkan di pipa ini. Dan pipa kedua ini berisi naftalen atau petroleum ether, suatu pelarut organik. Lalu ada lagi loh senyawa yang titik didihnya 70 derajat Celcius. Di saat bagian kuning-kuning ini dia masih berbentuk gas nih. Tapi saat suhunya 70 derajat Celcius, ya. Saat suhunya 70 derajat Celcius, dia mencair, membentuk uap-uap sehingga masuk ke pipa ini dan terbentuklah bensin. Jadi sebenarnya bensin dan gas itu masih termasuk minyak bumi ya. Mereka itu dipisahkan dengan cara destilasi bertingkat atau fractional distillation ini. Lalu minyak tanah, ya dulu kan Indonesia sering banget pakai minyak tanah. Nah, minyak tanah ini uapnya juga naik, gasnya ya, tapi ketika dia suhunya 120 derajat, dia berubah menjadi cair, dan masuklah ke pipa ini dan terpisah menjadi minyak tanah atau kerosin. Ya, ini fraksi yang pertama, gas ini, petroleum fraksi kedua, bensin ini fraksi ketiga, minyak tanah fraksi keempat, nanti perhatikan juga suhu titik didihnya ya. Dan ada diesel. Diesel ini bahan bakar untuk kayak pesawat gitu ya, yang kendaraan-kendaraannya gede. Dia terbentuk ketika suhunya 200 derajat Celcius ya. Lalu ada oli ya, yang tadinya uap panas yang masih gas, tapi ketika suhu 300 derajat Celcius dia menjadi oli. Lalu ada parafin. Nah, lilin juga termasuk minyak bumi ya. Lalu ada aspal. Aspal ini masih termasuknya residu. Jadi nanti ketika ada aliran minyak bumi yang masuk ke tabung destilasi ini dan ada padatan-padatan ya, padatan itu adalah padatan-padatan aspal yang nggak mungkin menguap kan padatan mah. Biar lebih jelas, yuk kita coba lihat video. Useful and the refining distillation. Saya langsung next aja ya. Nah ini bisa dilihat. Crude oil is supplied to Ini a minyak furnace buminya before the distillation tower, where crude oil is dipanaskan, heated and vaporized, membentuk and it uap. becomes the crude oil mixture. The vapor and liquid superheat mixture is crude then fed oil. into the bottom section of the tower. The Membentuk feed uap section is the hottest point in the yang distillation ketika tower and can reach as didinginkan, high as 400 nah, degrees C. Components that are still mereka tuh liquid at this terpisah. elevated temperature become the Bagian-bagian tower's campurannya bottom itu product. menjadi
Components Ada that are in vapor form rise up petroleum the tower ether, through ada a series of kerosin, distillation stages. ada The diesel, menurut temperature titik decreases didihnya. as the vapors rise through the tower and the components condense. Nah, The itu. yield from a distillation tower Ya. refers to the relative percentage of each of the separated Yang lebih mudah components, menguap, dia pasti known lebih as gampang ke product atas kan ya? streams. Massa jenisnya kecil sekali. Products from the distillation tower Jadi range from mereka gases terpisah at the karena top ada to very perbedaan heavy, titik didih. viscous liquids at the bottom. Nah, ini rangkuman dari fraksi-fraksi minyak bumi, di mana ada fraksi gas, petroleum ether, bensin, diesel, kerosin, parafin, dan aspal. Yang tentunya, lihat ya, bisa dilihat dari fraksinya ini mereka sangat berbeda wujudnya. Ya, yang tentunya dipengaruhi oleh wujudnya berbeda tuh karena titik didihnya ya. Makanya kemarin kita belajar sifat fisik dari hidrokarbon. Kalau titik didihnya sangat kecil, berarti dia senyawa hidrokarbonnya akan membentuk gas, dan pasti rantai karbonnya juga kecil, dan ini katanya dari C1 sampai C5. Dan ketika titik didihnya 30-90 derajat Celcius, pasti dia sudah berupa cairan yang rantai karbonnya lebih banyak dari tadi yang berbentuk gas. Fraksinya petroleum ether. Nah, dilanjutkan oleh parafin dan aspal yang sebenarnya mereka padatan tuh ya. Panjang rantai karbonnya pasti lebih dari 20. Yang tentunya tidak mempunyai titik didih. Jadi dari uap-uap tadi itu, yang habis dipanaskan, mereka langsung berbentuk padatan. Padatannya itu ada parafin atau lilin, terus ada aspal. Yang harus kalian ingat dan hafalkan, fraksinya ada apa aja, dan masing-masing fraksi itu kira-kira panjang rantai karbonnya seberapa, titik didihnya seberapa. Karena yang kita tahu, mereka itu terpisah karena titik didihnya yang berbeda. Dan bagaimana terpisahnya di dalam destilasi bertingkat ini kalian harus paham. Fungsinya bisa dilihat lah ya dari fraksi gas untuk bahan bakar. Petroleum ether ini untuk pelarut organik, bensin bahan bakar, diesel, kerosin itu kayak tadi minyak tanah, terus bensin buat pesawat-pesawat, yaitu bahan bakar. Parafin itu lilin ya, lilin itu banyak kegunaannya. Dan aspal itu untuk pelapis jalan. Bisa dilogikain lah fungsinya dari nama fraksinya ya. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah memahami fraksi-fraksi minyak bumi atau bagian-bagian yang dapat dipisahkan dari minyak bumi, ya, kita akan bahas mengenai bensin. Saya pengen nanya, kalian kalau beli bensin itu belinya apa? Premium, Pertalite, Pertamax, atau Pertamax Turbo? Atau mungkin di Shell? Atau Total ya? Total masih ada nggak sih? Saya kalau nggak ke Pertamina, ke Shell soalnya. Apa sih yang sebenarnya membedakan dari produk-produk bensin itu? Saya ambil contohnya Pertamina aja ya. Yang membedakannya adalah, pernah ingat dengar nilai oktannya. Terus kalau kalian beli mobil kan suka ada tuh di belakangnya, mobil ini harus menggunakan bahan bakar bensin minimal oktan 92. Sekarang mobil itu minimal oktannya 92 ya. Nah, itu ada oktan itulah yang mempengaruhi kualitas bensin ini. Ya. Jadi, di bensin itu, masing-masing bensin itu terdapat campuran heptana dan isooktana. Ya. Ini isooktana dan heptana. Bensin ya yang memiliki semakin banyak komponen isooktana, maka semakin tinggi kualitas bensinnya. Jadi sebenarnya kalau kalian mendengarkan nilai oktan premium 89, berarti 89% dari komponen bensin tersebut mengandung isooktana dan sisanya heptana ini. Ya, nih contohnya premium. Oh, 88 premium ya. Saya nggak pernah beli premium jadi lupa. 88.
Berarti kalau oktannya 88, campurannya 88% iksooktana dan 12% heptana. Contohnya Pertamax Turbo. Turbo itu berapa sih? 98 ya? 92, saya lupa kalau turbo nggak pernah beli, mahal soalnya. Pertamax Turbo kan 98 tuh, berarti 98% isooktana dan 2% heptana. Kebayangkan berarti kualitasnya bagus banget. Nah, maaf. Kenapa ke N? Sebentar ya. Nah, Pertamax Turbo itu 94, maaf, lupa saya. Nah, banyaknya heptana itu akan menimbulkan bunyi ketukan pada bensin. Pernah nggak sih kalian bandingin ya, beli bensin Pertamax sama premium? Saya pernah dulu bandingin iseng-iseng karena tugas kuliah juga. Saya beli premium dan beli Pertamax. Ketika saya beli Pertamax, itu bawa motornya tuh jauh lebih mulus, jauh lebih kuat. Nah, itu yang dimaksud dengan bunyi ketukan. Jadi saat proses pembakaran itu, mesin-mesinnya itu tidak menimbulkan ketukan karena oktannya tinggi. Seperti itu. Jadi paham ya, harus paham sekarang kalau kalian ke pom bensin, aku aku mau beli bensin yang kualitas oktannya 98%. Nah, nggak ngerti itu mama kalian ya. Tapi sekarang kita mulai melihat di sekeliling kita dari segi kimia. Seperti itu. Lalu bahan tambahan pada bensin itu ada tetraethylit atau TEL, atau ini tuh tetraetil timbal ya. Nah, berperan sebagai zat anti ketukan. Nah, tentunya zat anti ketukan ini ditambahkan kepada bensin-bensin yang nilai oktannya rendah. Karena kalau oktannya rendah, tadi heptananya tinggi kan ya, terus menimbulkan ketukan pada mesin. Supaya tidak bunyi ketukan, ditambahkan TEL ini. Ya, untuk menaikkan bilangan oktan juga. Tapi dia menghasilkan oksida timbal. Ya. Nah, oksida timbal ini dia bisa nempel di mesin-mesin kendaraan kalian. Makanya kendaraan kalian tuh perlu diservis kan ya. Nah, dibersihkan dari TEL ini, tetraethylit ini. Si timbal tetraetil ini. Nah, buat mengantisipasi supaya timbal tetraetil ini nggak nempel di mesin, ada juga di bensin itu etilen bromida dengan rumus kimia yang terlampir. Nah, itu untuk mencegah si oksida timbal nempel di mesin-mesin kalian. Ya. Jadi, etilen bromida ini akan menguapkan si TEL ini sehingga uapnya itu keluar bersama asap kendaraan kalian. Makanya ada kalau nyalain mobil pertama kali, atau mobil saya aja yang kayak gitu ya, pasti keluar asap kan ya. Nah, itu tuh adalah TEL yang terbawa oleh etilen bromida. Ya. Terus ada lagi MTBE atau metil tetributil ether. Dia hampir sama fungsinya kayak TEL, zat anti ketukan, tapi lebih ramah lingkungan. Ya. Karena bisa dilihat di sini kenapa TEL nggak ramah lingkungan, karena bisa dilihat di sini ada logam yang berupa timbal. Semua zat yang mengandung logam itu tidak ramah lingkungan ya. Seperti itu. Nah, kita udah bahas kualitas bensin, sekarang kita akan membahas dampak pembakaran bahan bakar fosil. Tentunya ketika kita memakai bahan bakar fosil akan ada kemungkinan pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan gas karbon monoksida dan asap kendaraan bermotor yang mengandung oksida belerang dan oksida nitrogen. Nah, Bu, kenapa mengandung ini? Kan senyawanya hidrokarbon. Balik lagi ke awal tadi, waktu saya bahas, minyak bumi itu mengandung apa saja? Ada karbon, ada hidrogen, dan tidak menutup kemungkinan ada senyawa lainnya, yaitu logam, sulfur, nitrogen, yang memang presentasinya sangat kecil, tapi
ketika dihasilkan pembakaran, senyawa yang dihasilkannya itu sangat berbahaya. Ya. Terus bahan tambahan dalam bahan bakar yaitu partikel hitam timba bromida yang tadi ya, yang buat zat anti ketukan tadi yang ternyata dapat menimbulkan gangguan pada otak. Ya. Kalau kita lihat dari hasil pembakaran fosil yang biasa aja ya, karbon dioksida, terus ada sulfur trioksida atau sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Asap-asap ini akan bergabung bersama awan, ya. Yang awan itu sebenarnya uap air kan yang mengandung H2O, yang akan bereaksi bersama senyawa-senyawa oksida ini dan membentuk suatu asam. Makanya ketika dia akan hujan, hujannya disebut hujan asam karena airnya udah bergabung dengan gas-gas ini. Yang tentunya akan menimbulkan gangguan kesehatan di sekitar kita. Nah, seperti ini ya. Hasil-hasil pembakaran akan bereaksi dengan awan yang ada di langit dan menghasilkan hujan asam. Karena tadi bereaksi. Dampak hujan asam itu yang dapat kalian lihat itu perkaratan pada logam. Maka dari itu sebenarnya salah satu alasan mobil-mobil itu kalau kalian lihat bahannya udah nggak ada yang logam kebanyakan ya. Ya karena itu kalau kena hujan bakal cepat rusak. Ya karena hujan-hujan sekarang itu ada hujan asam. Gatal pada kulit ya, saya kalau ngajak keponakan saya hujan-hujanan itu aduh, kasihan keponakan saya badannya merah-merah ya, alergi dia karena hujan asam ini. Terus dapat mengikis batuan ya, makanya banyak juga gedung-gedung yang cepet kumal gitu kan walaupun udah dicat berkali-kali gitu kan. Itu dampak dari hujan asam lalu merusak tanaman dan ekosistem air. Sebenarnya nggak akan habisnya kalau membahas dampak lingkungan ini ya. Kalau di ITB kalian akan masuknya ke teknik lingkungan yang lumayan jurusannya sangat diminati karena untuk berkepanjangan karirnya sangat jangka panjang karena berdampak pada lingkungan. Nggak ada habisnya sebenarnya kalau bahas tentang ini ya. Lalu ada efek rumah kaca yang sebenarnya diakibatkan oleh karbon dioksida ya. Sebenarnya saya akan menjelaskan maksudnya efek rumah kaca itu apa sih gitu ya. Yang kita tahu sebenarnya bumi itu mengandung atmosfer seperti ini ya. Atmosfer itu menyaring sinar matahari dan karena atmosfer ini juga segala sesuatu yang ada di bumi itu tidak bisa sembarangan keluar dari bumi ini, dari atmosfer ini. Maka dari itu, ketika ada karbon dioksida yang semakin banyak di dalam atmosfer ini, dan sementara sinar mataharinya masuk terus-menerus, bayangkan udara di dalam atmosfer ini jadinya sangat sesak. Udara yang sangat sesak jadinya menimbulkan energi yang lebih banyak dan jadinya lebih panas suhunya. Itu yang dimasuk efek rumah kaca. Peningkatan suhu di bumi akibat adanya gas karbon dioksida yang terperangkap di dalam atmosfer. Ya, jadi pahami lagi masuk ke efek rumah kaca itu apa. Bukan karena sinar matahari yang terpantul, tetapi justru karena sinar matahari yang terserap dan terperangkap bersama karbon dioksida. Maka dari itu kalian bisa merasakan perbedaan banget ya kalau di kota sama di Lembang. Kalau di Lembang itu kayak lebih fresh gitu ya. Kayak lebih ringan aja gitu udaranya. Karena karbon dioksidanya tidak banyak. Tidak sesak jadi udaranya ya. Seperti itu. Lalu kalau karbon monoksida mungkin ini udah dipelajari di biologi ya. Kalau berkaitan dengan hemoglobin itu akan mengganggu pengikatan oksigen dalam pernafasan ya, yang dapat menyebabkan kematian. Ini kasus-kasus yang sering terjadi ketika
anak ditaruh di dalam mobil ber-AC. Wah, langsung meninggal itu kan biasanya adanya gas karbon monoksida ini. Terus upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebenarnya simpel banget ya. Ya kurangi berkendara pribadi dan naiklah kendaraan umum. Kendaraan umum menurut saya Gojek, Gokar itu udah termasuk kendaraan umum. Ya, jadi dulu kalau sebelum pandemi itu sebenarnya keluarga saya itu menerapkan satu prinsip, hari Minggu itu kita nggak boleh bawa kendaraan pribadi. Jadi kita kemana-mana itu naik Gokar gitu. Bu, mahal jadinya? Iya, mahal. Tapi itu salah satu wujud bukti kepedulian keluarga kami gitu. Ya. Terus, tapi kalau di negara yang udah maju tuh bakal ada ini, bahan bakar hidrogen, di mana mesin dari mobil bergerak dengan tenaga listrik, ya. Nah, listriknya itu bukan berasal dari air, bukan air lagi, bukan berasal dari baterai listriknya, tapi berasal dari hidrogen. Seperti ini kurang lebih. Sebenarnya cukup bahaya, ini mobil listrik ini pernah mendengar kasus percobaan mobil listrik itu terbakar. Nah, kenapa bisa terbakar? Karena sumber bahannya itu gas hidrogen ini kan ya. Ingat waktu belajar balon itu, balon gas yang pertemuan pertama kali, gas hidrogen ini mudah terbakar. Ya, jadi banyak banget kasus-kasus percobaan mobil listrik terus mobilnya kebakar. Lalu ada bioetanol yang dihasilkan oleh proses fermentasi gula dari tumbuhan. Nah, ini bioetanol ini pernah dicari oleh kakak kelas kalian dulu saat praktikum mandiri kelas 12. Jadi biasanya kelas 12 itu kalian kayaknya kena tahun depan ya akan ada praktikum mandiri di mana kalian meneliti sesuai dengan prinsip kimia. Dan kakak kalian hebat banget nemuin bioetanol ini dari buah bit. Seperti itu ya. Jadi ini konsep-konsep yang tadi kita pelajari. Semoga dengan 30 menit ini dapat masuk konsepnya. Silakan dipelajari sebagai bahan ulangan hari Kamis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan, boleh sekali private chat ke saya ya.